Marilah kita sama-sama mendengarkan Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama engkau, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa saja yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepadaku'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, puji syukur dan selamat Paskah bagi kita semua. Saya selalu berpikir di dalam hati saya bahwa apapun yang ditulis di dalam kitab suci mempunyai makna yang ingin disampaikan Tuhan kepada kita. Makna yang ingin disampaikan Tuhan pada zaman dahulu mungkin saja menjadi makna yang berbeda pada zaman sekarang ini. Tadi dikisahkan di dalam firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pada hari ini, bagaimana pesan-pesan terakhir, salam perpisahan daripada Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, "Jangan gelisah hatimu"? Tentunya Bapak Ibu Saudara terkasih, itulah mungkin yang dirasakan oleh para murid ketika itu, yakni suatu kegelisahan hati di dalam hati mereka. Karena guru mereka, guru yang mereka cintai, guru yang mereka kasihi, guru mereka yang berkuasa itu mengatakan kepada mereka bahwa dia akan meninggalkan mereka. Ini mengakibatkan kegelisahan. Tuhan Yesus tahu itu. Tuhan Yesus mengerti situasi hati para murid ketika itu. Ya. Kalau kita mungkin lihat perikop-perikop sebelumnya dikisahkan bagaimana Yesus membasuh kaki mereka, bagaimana Yesus memberikan perintah baru kepada mereka supaya murid itu saling mengasihi.
Inilah perintah-perintah Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa ia akan pergi meninggalkan mereka. Ini terjadi sebelum peristiwa penyaliban. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengerti kegelisahan hati para murid. Kalau mungkin di zaman ini Bapak Ibu saudara terkasih, Tuhan pun mengerti segala kegelisahan yang ada di dalam hati kita. Saat-saat ini pun mungkin bagi kita pribadi lepas pribadi adalah saat-saat di mana kita penuh dengan kegelisahan hati. Kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan. Maka pesan yang disampaikan kepada murid-murid Tuhan Yesus lebih 2000 tahun yang lalu, pesan yang sama disampaikan lagi kepada kita pada saat ini. Katanya kepada kita, jangan gelisah hatimu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kegelisahan, kekhawatiran yang bagaimanapun yang ada di dalam hati kita, pada hari ini Yesus berpesan kepada kita, jangan gelisah hati. Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Injil pada hari ini Tuhan dikatakan oleh Akulah jalan kebenaran dan hidup. Memang di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak sekasih, kita sering bersikap seperti Filipus. Ya, Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, apa katanya tadi? Ataupun mengatakan kepada Tuhan Yesus, dikatakan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Apa kata Yesus kepada Filipus? Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, tapi engkau masih berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dia tidak mengerti, walaupun setelah bersama-sama berjalan bersama Yesus menjadi murid Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia belum mengerti sesungguhnya apa yang disampaikan Tuhan Yesus, bahwa Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Tidak mengerti. Demikian halnya kita di dalam kehidupan kita Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sering kita tidak mengerti. Kita mungkin berdoa kepada Tuhan, berikanlah kami mujizat-Mu Tuhan. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah mujizat-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kita dalam keadaan sakit, sembuhkan aku, berikan mujizat, berikan aku kesembuhan, kita katakan kepada Tuhan. Dan mungkin perkataan yang sama Tuhan akan sampaikan kepada kita, anakku, telah sekian lama aku menjadi murid-Mu. Telah sekian lama aku bersama-sama engkau di dalam engkau mengarungi kehidupanmu. Tetapi sesungguhnya engkau belum mengenal aku. Belum mengenal aku sesungguhnya. Bukankah tiap hari aku berikan mujizat kepadamu? Bukankah tiap hari aku menyertai yang terbaik yang aku berikan kepadamu? Seperti Tuhan katakan di dalam firman-Nya, seperti tingginya langit dengan bumi, demikianlah jalanku menjulang di atas jalan. Terkadang Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Terkadang kita tidak tahu mana yang lebih baik untuk kehidupan kita. Bahkan terkadang penderitaan-penderitaan yang kita alami pun diizinkan Tuhan untuk kita alami, untuk kita rasakan. Itu semua adalah untuk kebaikan-kebaikan bagi kehidupan kita. Mungkin kita susah saat ini. Mungkin ada penderitaan kita. Mungkin ada pergumulan kita. Tetapi yakinlah, percaya, Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang hidup, tidak pernah meninggalkan kita. Dia menyertai kita. Dia memberikan kita kekuatan. Dengan cara-caranya, ya, dengan situasi-situasi yang ada, Tuhan mengajari kita. Tuhan membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan yang Dia rencanakan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Tuhan. Mari kita yakini dan percaya itu. Kita lakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin dari Injil Tuhan pada hari ini, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, jangan gelisah hatimu anakku, kata Tuhan. Jangan gelisah hati. Apapun yang engkau alami, apapun yang merupakan ketakutan, serahkan saja kepadaku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Setiap saat, setiap waktu, aku ada untuk. Kenali aku, kenali pribadiku, kata Tuhan.
Bagaimana kita supaya mengenal pribadi Tuhan? Ya, kita mencintai firman-Nya, kita baca firman-Nya, kita renungkan siang dan malam. Sehingga di dalam jalan-jalan kehidupan kita mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mampu merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka kalau pada hari ini hati kita gelisah, hati kita penuh ketakutan, hati kita penuh kekhawatiran, hari ini Yesus sendiri bersabda kepada kita seperti Dia bersabda kepada murid-muridnya sebelum Dia menderita di kayu salib. Jangan gelisah hatimu. Percaya saya. Telah sekian lama kita menjadi pengikut-pengikutnya di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Tapi terkadang harus kita sadari bahwa kita belum mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan firman Tuhan ini, apa yang dikatakan Tuhan pada hari ini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Filipus, telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, tetapi engkau tidak mengenal aku. Mungkin juga Tuhan mengatakan kepada kita, telah sekian lama engkau menjadi pengikutku, setelah sekian lama engkau mengaku bahwa dirimu adalah pengikut Kristus, tetapi engkau sungguh-sungguh belum mengenalku. Sebagai bahan permenungan kepada kita dalam masa Paskah ini. Paskah berarti kemenangan. Kita harus menang melawan segala problema-problema dalam kehidupan kita. Kita harus menang melawan segala kekhawatiran, ketakutan yang ada di dalam hati kita. Kita sanggup menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Kristus. Kita sanggup menjalani semua yang ada di depan kita kalau kita berjalan bersama-sama dengan Kristus. Semoga firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita. Semoga Roh Kudus menerangkan lebih dalam lagi di dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu sekasih di dalam kehidupan kita tidak gelisah. Kita tidak gelisah. Tuhan adalah kekuatan kita. Kehidupan kita di dunia ini adalah perjirahan saja. Bapa telah menyediakan tempat bagi kita, yakni surganya. Di sanalah rumah kita, rumah abadi kita. Itu yang harus kita sadari. Penderitaan boleh ada, kekhawatiran boleh ada, tetapi semuanya itu kita serahkan kepada Tuhan. Inilah permenungan singkat kepada kita dalam masa Paskah ini. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin.